Tenaga dalam dari seorang pendekar superior menyebabkan lengan mereka gemetar. Namun, walaupun sudah terkena tenaga dalam prajurit superior, para wanita yang seperti zombie ini masih terus saja berlari dengan membabi buta ke arah mereka. Lalu, para prajurit superior dari pasukan Tombak Timur segera membuat ki dalam bentuk pedang melalui pedang mereka. Mereka menembakkan energi ki mereka. Tembakan pedang energi mereka merajalela, seolah menyambut para dayang istana yang seperti zombie, yang bahkan sepertinya mereka tidak peduli dengan kematiannya. Tapi ternyata para dayang istana itu tidak hanya menyerang dengan membabi buta. Mereka dengan gesit dapat menghindari pedang-pedang energi yang datang ke arah mereka. Gerakan macam apa yang mereka lakukan itu? Mereka melompat-lompat seperti binatang buas menghindari energi pedang yang berhamburan ke arah mereka. Jadi, untuk dapat menghentikan mereka, aku harus memotong kaki atau lehernya. Jika para wanita itu dapat bergerak dengan cepat dan akurat, walaupun dengan hanya satu lengan, dia tidak punya pilihan lain selain memotong kaki ataupun tenggorokannya jika ingin menghentikan mereka. Mereka ini mungkin tidak merasakan sakit, tapi itu tidak berarti bahwa mereka abadi. Bahkan sepertinya para dayang istana ini secara bertahap sudah menjadi terbiasa dengan pola serangan dari pedang ki yang datang ke arah mereka. Dengan demikian, prajurit superior ini mau tak mau mengambil keputusan. Jika dia melanjutkan gerakan sword ki-nya dan tiba-tiba mengubah arahnya, dia akan dapat mengganggu manuvernya. Sekarang saatnya. Sebelum para dayang istana itu bisa mencapai sword ki-nya, dia dengan hati-hati mengamati bagaimana dia menyerang ke arahnya dan memutuskan untuk bergerak sedikit ke kiri. Secara tiba-tiba, prajurit superior itu mendorong pedangnya ke arah tenggorokan dayang istana. Dayang istana terkejut dan mati-matian berusaha untuk menghindarinya. Tetapi tidak mungkin dia dapat berhenti tiba-tiba setelah dia berlari begitu cepat ke arah depan. Prajurit superior berhasil menebas lehernya. Dia terkoyak dan tubuhnya yang seperti zombie jatuh ke lantai. Aku berhasil melakukannya. Tepat dugaanku, dia tidak abadi. Tapi kegembiraan yang dia rasakan setelah menjatuhkan dayang istana hanya berlangsung tidak begitu lama. Dia merasakan bagian punggungnya terasa perih. Dayang istana berhasil memukul punggungnya dan perutnya. Dia mundur 3 langkah saat merasakan organ-organ dalam tubuhnya terbakar oleh energi api dari pukulan milik dayang-dayang istana. Dia merasa ketakutan. Lalu dia mencoba melindungi titik darahnya, tetapi sudah terlambat. Api merembes ke dalam tubuhnya dan menghanguskan isi perutnya. Bahkan di saat-saat terakhirnya, prajurit superior ini berhasil mencabut energi ki dengan tepat dan menggorok leher seorang lagi dayang istana yang berada di dekatnya. Dayang istana yang lainnya yang melihat leher rekannya digorok segera meraih tenggorokan orang itu juga. Wajah prajurit superior itu menjadi memerah saat api membakar kepalanya. Dia yang sudah kehabisan energi cadangannya tidak memiliki kekuatan lagi untuk memberontak. Kedua bola matanya meledak. Jeritan bergema di mana-mana bersamaan dengan bau busuk dari daging yang terbakar. Para prajurit mati satu demi satu. Tapi tentu saja tidak semua prajurit Tombak Timur yang mati. Tetua Kum yang berada pada level kekuatan Supreme Master berhasil menyelamatkan energi internalnya. Walaupun tangan satunya sedang terluka parah.
Ketika salah satu dari dayang istana bergegas ke arahnya, dia hanya dengan samar menggerakkan bagian atas tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Kau sepertinya memandang rendah lelaki tua yang tangannya terluka ini ya. Tetuakum memegang lengan salah satu dari dayang istana. Dia mematahkan tulangnya dan merobeknya. Tetuakum yang sedang menarik lengannya menendang perut dayang istana itu. Tendangan Tetuakum terbungkus oleh energi Ki Supreme Master. Tubuh dayang istana itu terbang 10 langkah di udara dan berguling-guling di tanah. Tapi tidak peduli seberapa kuat Tetuakum itu, dayang istana merasa dia tidak boleh membiarkan dirinya dikalahkan oleh serangan dasar. Tetapi ketika dia mencoba untuk bangun, tubuhnya terhuyung-huyung, seolah-olah tubuhnya tidak mengikuti perintah otaknya. Tetuakum yang sedang memegang lengan wanita dayang istana yang terputus itu melepaskan kain yang berada di bagian atasnya. Matanya berbinar saat melihat apa yang ada di bagian atas tangan dayang istana itu. Akhirnya aku mengerti mengapa mereka sekuat ini. Sisik berwarna merah pekat berada di lengan wanita dayang istana. Sisik seperti itu melindungi pemiliknya dari sword ki dan berbagai serangan lainnya. Tetuakum yang akhirnya menemukan jawabannya berteriak pada para prajurit yang melawan para dayang istana. Para prajuritku, kalian semua diizinkan untuk menggunakan seni pembalikan darah untuk melawan mereka. Begitu Tetuakum memerintahkan itu, keempat prajurit yang masih bertarung segera meraung. Perubahan mendadak terjadi di dalam tubuh keempat prajurit itu. Tapi walaupun terjadi seperti itu, para dayang istana malah tidak ragu-ragu untuk segera bergegas menuju para orang-orang yang meraung itu. Auman dan raungan seperti binatang buas keluar dari mulut para prajurit Tombak Timur. Bahkan para prajurit rekrutan baru yang berada di dekat mereka merasa ketakutan saat menyaksikan perubahan penampilan mereka. 4 prajurit petinggi Tombak Timur berubah menjadi seperti monster. Tinggi mereka menjadi 2 kali tinggi orang dewasa. Mereka sama sekali tidak lagi memiliki ciri-ciri manusia. Apa-apaan ini? Mengapa para monster-monster ini menjadi bagian dari istana kekaisaran? Berbeda dengan para prajurit yang tidak bisa menutup mulut karena terkejut, para dayang istana berhenti dan berlari menuju para prajurit yang telah menggunakan Blood Reversion Art. Lalu orang-orang yang menggunakan Blood Reversion segera mengambil pedang dan bergegas menuju salah seorang dayang istana. Lalu salah seorang monster menangkap pergelangan kaki dayang istana dan merobeknya sambil memegang kakinya yang lainnya. Dayang istana itu terbelah dengan mudah dari selangkangan sampai bagian atas tubuhnya. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya mampu menelan ludahnya. Beberapa prajurit yang tersisa tidak bisa mengatasi rasa takut mereka dan bergegas untuk melarikan diri dari sana. Mereka mencoba untuk melompati dinding dalam upaya melarikan diri, tapi para dayang istana mencegat mereka. Para prajurit Tombak Timur ini mati-matian berusaha untuk bertarung mengalahkan dayang istana, tapi tidak berhasil. Ki mereka tidak cukup kuat untuk melukai para dayang istana. Apalagi mereka telah menyaksikan kekalahan 3 pendekar superior yang lebih mahir dari mereka dalam menangani ki yang kuat. Dan mereka juga telah menyaksikan transformasi keempat prajurit menjadi monster menggunakan Blood Reversion Art. Yeongwol memandang orang-orang yang tampak seperti monster itu. Lalu
Dengan senyum di wajahnya, Tetua Kom berbicara padanya. Apakah kau pikir seorang tetua sepertiku tidak memiliki senjata rahasia? Sudah kuduga ada energi iblis di sini. Yeongwol menggerutu. Lalu Tetua Kom berkata lagi, "Hei, Tetua Dayang, jika kau menyerah, maka aku akan memaafkan nyawamu dan para dayang istana lainnya." Tetua Kom tidak berniat untuk membunuh mereka. Dia hanya ingin mengetahui apa rahasia di balik kekuatan para dayang ini. Yeongwol mendecakkan lidahnya pada Tetua Kom yang bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi serakahnya. Kau berani mengancamku hanya dengan monster-monster yang menyamar sebagai manusia ini? Bodoh. Lalu Yeongwol menjentikkan jarinya. Saat Yeongwol menjentikan jarinya, dua wanita istana yang mengenakan kerudung muncul di belakangnya. Mereka mengenakan jubah sutra biru dengan pola merah dijahit di atasnya. Dayang inspeksi? Mereka adalah dayang inspeksi yang bertugas untuk melindungi para petinggi kekaisaran. Mata mereka bersinar kuning yang dapat dilihat melalui kerudung yang mereka kenakan. Mereka memancarkan energi yang berbeda dari wanita istana lainnya. Mereka membawa pedang panjang di tangan mereka. Bantu dayang istana lainnya dan bunuh binatang buas yang muncul dari topeng manusia mereka itu. Laksanakan perintah. Kedua dayang inspeksi itu segera bergerak menuju orang yang seperti monster itu. Begitu pula para prajurit yang seperti monster itu bergerak dan menyerang setiap wanita yang bergegas ke arah mereka. Namun, dayang inspeksi lebih cepat dari yang sebelumnya. Mereka terus bergerak, memantul dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, monster Blood Reversion Art itu mendidih dengan amarah dan menjulurkan kukunya yang tajam, membuka jurus teknik tingkat tingginya. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat, sambil menghindari serangan, seorang wanita berhasil memukul lengannya dengan pedang. Para dayang inspeksi juga mengeluarkan teknik tingkat tingginya untuk memperkuat tubuhnya. Kedua belah pihak adalah master dalam domain mereka sendiri. Satu sisi memiliki Flame Ki dan yang satunya lagi memiliki Blood Reversion Art. Namun kekuatan mereka menemui batasnya. Lengan para monster Blood Reversion Art yang tebal, yang sepertinya tidak bisa ditusuk itu, tertebas oleh pedang. Meskipun wanita itu gagal memotong tulangnya, pedang itu masih melukai daging dengan bantuan keahliannya. Monster Blood Reversion Art itu terkejut ketika pedang milik lawannya berhasil mengiris dagingnya. Pedang dayang inspeksi itu menyala merah, seolah-olah telah dimasukkan ke dalam api membara. Selain itu, dia menyaksikan cahaya biru redup yang tampaknya menjadi alasan di balik kekuatan mereka. Dayang inspeksi ini berbeda dengan dayang istana lainnya. Mereka lebih terampil. Para monster Blood Reversion Art menilai wanita-wanita ini sebagai lawan yang berbahaya. Dia bergegas ke arahnya dengan maksud untuk membunuh. Namun karena gerakannya yang tergesa-gesa, satu hal terlewatkan. Dia lupa bahwa dia tidak hanya memiliki satu lawan. Saat dia lengah, wanita yang satu lagi memukulnya dari belakang. Tidak peduli seberapa kokoh tubuh monster Blood Reversion Art itu, pasti akan pecah ketika dipukul di tempat yang sama dengan Flame Ki. Raungan amarah menggelegar, perlahan berubah menjadi jeritan kesakitan. Tidak, ini nggak benar. Sepertinya aku terlalu meremehkan kekuatan para dayang ini. Tetuaku merasa rencananya tidak berjalan dengan baik.
Dia tidak menduga bahwa situasinya akan berbalik seperti ini. Padahal sebelumnya dengan seni pembalikan darah, bahkan walaupun telah kalah jumlah, para monster itu masih bertarung dan membunuh banyak dayang istana. Tapi dia tidak menduga ketua dayang masih memiliki kartu as yang disembunyikan, yaitu kedua dayang inspeksi ini. Aku tidak punya pilihan lain selain menundukkan pemimpin mereka. Yeonwol, sang ketua dayang, telah memverifikasi identitasnya sebagai salah satu dari 3 pemimpin penjaga istana kekaisaran. Jika Tetua Kum bisa menaklukkannya, dia mungkin bisa membalikkan situasi ini. Jika aku gagal, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Prajurit terbaik harus digunakan untuk mengalahkan orang itu. Tetua Kum yang sedang membuat rencana mengangkat tangan kirinya. Pada saat itu, Yeonwol menatap ke dayang inspeksi yang sedang bertarung dengan orang yang seperti binatang buas itu. Saat itulah sesuatu datang ke arahnya. Yeonwol yang sedang mengalihkan pandangannya sebenarnya menunggu Tetua Kum untuk menyerangnya. Dia segera mencengkram leher Tetua Kum saat mencoba mendekatinya. Mata Yeonwol yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi kuning. Rupanya kebiasaan burukmu belum hilang, Tetua Kum. Ingin mencoba menikamku dari belakang. Bodoh. Tetua Kum segera meningkatkan energinya sambil memegang tangan Yeonwol yang mencengkram lehernya. Tapi walaupun Tetua Kum sudah berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman di lehernya, namun tangan Yeonwol tidak bergerak sedikit pun. Tetua Kum tidak menduga bahwa Yeonwol akan sekuat ini, mampu menahan ki-nya dalam jarak sedekat itu. Mata gelap Yeonwol berbinar. Dasar tua bangka licik. Kau dan orang-orang yang seperti iblis di sana tidak perlu tetap hidup. Mati kau. Leher Tetua Kum sudah berada dalam genggamannya. Seolah Yeonwol ingin mematahkan lehernya. Dia mulai mengumpulkan energi internal di tangannya. Tetua Kum ketakutan akan kematian saat lehernya dipelintir. Leher Tetua Kum mulai berubah menjadi warna merah tua. Tubuh bagian atasnya mulai membengkak dengan pembuluh darah menonjol di wajah. Tetua Kum menggunakan seni pembalikan darah untuk melepaskan diri dari cengkraman Yeonwol. Bodoh, usahamu itu sia-sia. Yeonwol segera mengangkat tangan kirinya dan mengarahkannya ke jantung Tetua Kum untuk membunuhnya dengan bersih sebelum dia menyelesaikan Bloody Version Art-nya. Tangan kirinya menjadi merah saat api menyala, dan pada saat itu Yeonwol merasakan energi dari orang asing. Yeonwol sangat terkejut sehingga dia melonggarkan genggamannya pada leher Tetua Kum. Pada saat yang sama, seseorang muncul entah dari mana di belakang Tetua Kum dan mengayunkan sword ki. Orang itu yang mendarat dari atas meraih kepala Tetua Kum. Siapa kau? Tetua Kum terkejut dengan cengkraman tiba-tiba dari seseorang pada kepalanya. Dia tidak bisa berbalik karena sengatan listrik luar biasa segera menyebar ke seluruh kepalanya. Cahaya putih mengalir ke seluruh tubuhnya seperti terbakar api. Saat energi yang tidak berwarna itu memasuki tubuhnya, tindakan pembalikan darah yang menciptakan aliran energi baru berhenti, dan tubuh Tetua Kum yang ingin membesar itu segera menyusut. Dan bola mata Tetua Kum kembali normal. Walaupun cahaya putih itu sudah mereda, tetapi tubuh Tetua Kum masih mengejang. Akibatnya, rambutnya terbakar dan dia menjadi botak.
Tetua Gum tidak mengerti apa yang terjadi. Seni pembalikan darahnya berhasil digagalkan. Dan prajurit yang menggunakan armor emas yang pernah dia lawan muncul lagi di hadapannya. Iya, itu adalah Jun Ye-won.